Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat-sahabat semuanya, berjumpa dengan channel saya di kajian tematik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Apa sih yang dimaksud dengan fikih siyasah? Fikih siyasah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siyasah. Fikih sudah kita bahas sebelumnya. Fikih al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syarak, gampangnya sudah kita bahas di materi sebelumnya. Sementara siyasah secara etimologi ini ya, terdapat 3 pendapat. Pertama, pendapat Al-Maqrizi, bahwa siyasah berasal dari bahasa Mongol, dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya, sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Genghis Khan yang berjudul Ilyasa, yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Ini pendapat pertama dari bahasa Mongol. Kedua, menurut Ibnu Tauribirdi, bahwa kata siyasah berasal dari campuran 3 bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Dan pendapat yang ketiga, menurut Ibnu Manzur, menyatakan bahwa siyasah berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar dari tasrifan kata sasa yasusu siyasatan, ya, kata masdar yang artinya bermakna mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Jadi makna secara etimologinya mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, melatih binatang ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda. Jadi ada 3 serapan kata tentang kata siyasah, tapi maknanya hampir sama semuanya, mengatur. Nah, secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Misalnya menurut Abul Wafa Ibnu Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Jadi menarik maslahat dan menolak mafsadat. Kendatipun maslahat ini ya, Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Ini karena nanti kajian siyasah itu termasuk dalam bab muamalah ya. Artinya Allah dan Rasulullah hanya memberikan konsep-konsep dasar. Nah,
Ada pengembangan selanjutnya. Dalam redaksi yang berbeda, ini menurut Husain Fauzi Al-Najjar mendefinisikan siasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas ini dari Ibnu Mansur, bahwa siasa adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih siasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan. Ya. Dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Itu ya, jadi fikih siasah jadi mengatur, mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kemudian selanjutnya objek kajian fikih siasah. Apa sih objeknya? Objek yang dikaji. Pertama, aspek pengaturan ya. Aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan sesama negara. Kedua, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara. Ketiga, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara. Baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti ini, tampak bahwa kajian siasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Fikih siasah. Menurut Hasbi As-Siddiqi, ya, objek kajian siasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nas dari nas-nas yang merupakan syariah ammah yang tetap. Fikih siasah ya. Demikian juga menurut Abdul Wahab Khalab ya, bahwa objek pembahasan ilmu siasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Jadi objek kajiannya secara garis besar, nah ini objeknya ada 3. Pertama, peraturan dan perundang-undangan. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. Ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Nah, ini adalah kajian dari fikih siasah. Fikih. Kemudian metodenya. Metode dalam membahas fikih siasah itu seperti apa? Ya. Tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fikih lain. Ya, sama metodenya seperti fikih-fikih yang lain. Dalam fikih siasah juga menggunakan metode yang ada, ya, seperti usul fikih dan qawaid fikih. Secara umum, metode yang digunakan adalah ijma, qiyas, maslahah mursalah, sadad dzari'ah, dan fathul dzari'ah, al-'ada, istihsan, dan kaidah-kaidah kuliah fikih. Nah, ini metode yang digunakan. Tetapi pada dasarnya, nah ini
fikih Islam atau politik Islam, fikih siasa ya, bersumber dari Al-Quran, hadis, tetap, serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Jadi memang Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan tentang fikih siasah secara umum, ya, dasar-dasar pokoknya. Karena nanti dikembangkan oleh umatnya. Ya, misalnya konsep dasar dalam kenegaraan adalah misalnya. Terserah nanti umatnya, manusia, seperti apa adalah itu dapat diwujudkan. Jadi berkembang. Tidak ada perbedaan antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Contohnya misalnya pada masa Khalifah Umar. Dalam mengatur pemerintahannya, Umar melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana perdata, menggaji tentara, administrasi negara, dan lain-lain disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar menginstruksikan untuk sholat tarawih jamaah 20 rakaat di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini disebut dengan ijma' sukuti. Ya. Ini di antara contoh-contohnya. Nah, kemudian kapan fikih siasa itu mulai muncul kodifikasi istilah dalam ilmu fikih siasahnya? Kalau dalam prakteknya sudah ada pada masa Nabi dan masa sahabat ya Khalifah Ar-Rasyidin. Sudah ada secara praktek. Secara pembukuan sudah menjadi kodifikasi. Nah, itu baru ada tentang siasah syariah baru muncul pada masa Khalifah Al-Mu'tasim 218 sampai 228 Hijriah, yaitu dengan munculnya buku Sulukul Malik fi Tadbiril Mamalik ya, oleh Ibnu Abu Rabi pada tahun 842 Masehi. Ini baru muncul pertama kali. Kemudian terus dilanjutkan dan bermunculan kitab-kitab baru pada abad 18 dan abad 19. Seperti karangan Al-Mawardi dengan bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah atas permintaan Khalifah Al-Qadir, dan juga karangan Ibnu Taimiyah yang terkenal ya. Nah, yaitu As-Siyasah Asy-Syariyyah fi Islahir Ra'iyah. Baru muncul, sudah menjadi kodifikasi, pembukaan dan perumusannya secara sistematis, yaitu pada abad 200 ya. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 muncul istilah-istilah baru tentang keilmuan siasa ini. Misalnya ilmu as-siyasah asy-syariyyah, al-fikri as-siyasi al-Islam ya, dan lain-lain. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf, maka muncul al-fikri as-siyasi, al-fikru al-dusturi, ya, al-fikru ad-daulah. Ya. Baru perkembangannya. Ya. Nah, demikian ini tentang fikih siasah. Ya. Kajian ini tentu masih dasar ya, karena apa yang kita bahas ini tentang konsep-konsep dasar. Sebenarnya banyak sekali kalau ingin mendalami tentang fikih siasah. Di antaranya misalnya politik Islam ya, atau partai politik Islam, banyak kajiannya ya, tentang fikih siasah. Misalnya juga tentang bahwa fikih siasah itu termasuk dalam kajian muamalah. Artinya hanya konsep-konsep dasar yang dijelaskan di dalam Islam ya.
Di antaranya bina'uhu ala asasil mabadi'il ammah. Ya, konsepnya fikih muamalah itu dibangun atas prinsip-prinsip universal. Ya. Jadi terserah nanti dikembangkan oleh umatnya. Yang terpenting ada nilai-nilai keadilan, ada nilai-nilai kesetaraan, ada nilai-nilai musyawarah, ya, saling membantu, ada toleransi. Ada juga konsepnya al-aslu fil mu'amalati al-iltifatu ilal ma'ani. Ya. Bahwa fikih muamalah itu mengutamakan substansi daripada formatnya dan hal-hal lain. Nah, itu bisa didalami lebih dalam tentang konsep fikih siasah secara khusus ya. Ada konsep fikih secara umum, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasah, ada fikih jinayah, dan fikih-fikih yang lain. Bisa dikembangkan lebih mendalam. Saya kira sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.